Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله عز وجل فلما زاغوا azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hati mereka. Sejatinya Allah tiada sudi memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik, orang-orang yang suka menyimpang, menentang dan membangkang ajaran Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, ayat di atas jika kita renungkan dengan seksama, kita telaah dengan mendalam, niscaya ayat di atas adalah tamparan yang sangat keras bagi orang-orang yang jiwanya masih beriman, jiwanya masih hidup. Betapa tidak Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang berpaling dari jalan Allah, orang-orang yang meninggalkan perintah, menentang larangan. Tatkala mereka berpaling dari jalan Allah, Allah akan palingkan mereka, Allah akan jauhkan mereka. Allah akan jauhkan mereka, berpaling dari jalan Allah dengan segala cara dan modelnya, dengan menyerahkan urusannya kepada selain Allah, menyandarkan urusannya kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah. Itu adalah bentuk dari tawalli anillah. Itu adalah bentuk dari zaigh, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat, sekecil apapun maksiat, itu adalah bentuk dari menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menyeru dan terus menyeru hambanya untuk datang dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai orang yang beriman, segeralah kalian kembali bertaubat kepada Allah agar kalian sukses. Namun demikian, betapa sering seruan kembali ke jalan Allah, seruan untuk datang ke jalan Allah dikumandangkan, didendangkan ataupun diperdengarkan. Namun sesering itu pula kita berpaling. Mungkin kita merasa aman. Oh, tidak masalah, saya masih beriman. Oh, tidak masalah, saya masih sholat berjamaah. Walaupun berbuat dosa, walaupun berbuat maksiat, tapi toh masih muslim, masih ahlus sunnah wal jamaah, jauh dari syirik akbar, jauh dari bid'ah mukaffirah ataupun mufassiqah, jauh dari kabairidz dzunub. Toh yang dilakukan hanya sekedar shaghair. Subhanallah. Ini adalah hukuman pertama bagi orang-orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dosa tidak lagi menggoreskan luka di dalam hatinya, tatkala dosa tidak lagi terasa pedih dan perih di jiwanya, itu adalah bentuk dari Allah memalingkan jiwanya, bentuk dari Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat sebagian sahabatnya telat menunaikan salat berjamaah, banyak yang terlambat menghadiri salat jamaah, falamma ra'a fi ashabihi ta'akhuran qala lahum taqaddamu fa'tammu bi. Hendaknya kalian segera
hendaknya kalian berlomba-lomba untuk berada di shaf yang terdepan. Wal fa'tammu bihi, dan hendaknya kalian betul-betul seutuhnya mengikutiku, meneladaniku. Wal ya'tam bikum man ba'dakum, dan hendaknya orang yang di belakang kalian juga demikian mengikuti yang di depannya. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yuakhirahumullah, rawahu Muslim. Karena sejatinya tidaklah seseorang itu hobi terlambat, memilih di shaf yang belakang dibanding yang shaf depan. Oh, tidak apa-apa, tidak kedapatan shaf pertama, masih dapat shaf 2. Kalaupun tidak shaf dapat 2, dapat ke yang ketiga. Kalaupun tidak dapat takbiratul ihram, masih dapat salam bersama imam. La yazalur rajulu yata'akhir hatta yuakhirahumullah. Tidaklah seseorang itu terus merasa tidak masalah bila dia terlambat atau berada di belakang, sampai suatu saat terlambat itu menjadi kebiasaan, berada di shaf belakang itu menjadi budaya, telat salat itu menjadi kebiasaan, sampai akhirnya yuakhirahumullah, Allah akan pinggirkan mereka, Allah akan jauhkan mereka. Padahal siapa dari kita yang merasa bahwa berada di shaf belakang itu adalah kabirah min kabairid dzunub? Siapakah dari kita yang menduga atau meyakini bahwa berada di shaf belakang itu adalah dosa besar? Tidak, bukan dosa besar, tapi tatkala mulai ada rasa suka, merasa puas dengan yang di belakang, tidak masalah. Menjauh dari shaf pertama, shaf yang paling utama itu dianggap tidak masalah. Terus demikian dan terus demikian, sampai akhirnya dia pun merasa telat berjamaah pun tidak masalah selama masih sholat. Telat dari awal waktu juga tidak masalah selama masih sholat pada waktunya. Dan demikian seterusnya, pelan tapun, namun pasti terus semakin jauh dan semakin jauh. Hasbunallah. Itu adalah hukuman pertama, dan yang paling mengkhawatirkan bagi orang-orang yang tidak peduli dengan dosa atau meremehkan dosa. Wajar bila dahulu para sahabat begitu khawatir bila dirinya dijangkitin nifak. Kenapa? Karena mereka menyadari adanya perubahan semangat dalam beribadah tatkala mereka berada di sisi Nabi, dan tatkala mereka telah pulang, mereka khawatir kalau ini adalah bentuk dari nifak. Di antara syu'mul ma'asi yang sepatutnya dikhawatirkan, ditakuti oleh orang yang beriman, oleh orang yang di dalam jiwanya masih berkobar takwa kepada Allah, bukan sakitnya raga, bukan hilangnya harta, bukan datangnya bencana, gempa bumi, gunung meletus, atau banjir bandang, tetapi yang lebih dia takutkan adalah matinya jiwanya, kakunya hatinya, tulinya telinga jiwa, dan butanya mata hatinya. Itu yang lebih menakutkan. Tatkala ayat-ayat Allah dibacakan, tidak lagi mampu menggetarkan jiwanya. Tatkala ayat-ayat Allah dibacakan, tidak lagi mengetuk pintu telinganya, pintu nalarnya, akal sehatnya, sehingga ayat Allah berlalu begitu saja. Tidak lagi terasa indahnya Al-Quran, tidak lagi terasa sejuknya ayat-ayat Allah, tidak lagi sebutan nama Allah menggetarkan jiwanya. Maka itu adalah hukuman kedua yang berat bagi orang yang beriman. Padahal law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Namun manusia, bahkan kita yang mengaku beriman, membaca Al-Quran terasa hampa. Dibacakan Al-Quran biasa saja. Padahal salah satu karakter orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, hati mereka
bertambah iman, berkobar semangat beramal dan beribadah kepada Allah. Subhanallah. Adakah hukuman yang lebih berat dibanding matinya hati? Ayat tidak lagi terasa merdu, nama Allah tidak lagi terasa indah di telinga. Itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah menceritakan bagaimana kondisi orang-orang yang kufur kepada Allah. Digambarkan qasat qulubuhum, hati mereka keras. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, sampaikanlah peringatan, karena peringatan itu akan berguna bagi orang yang beriman. Namun betapa sering peringatan berupa ayat Al-Quran, peringatan berupa ayat-ayat kauniyah, bencana alam dan yang lainnya, seakan semuanya terasa hampa dan hambar. Masihkah layak bagi kita untuk merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala? Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ilallahil mustaka. Di antara syu'ul ma'asi ibadallah adalah dijauhkannya kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terasa berat, ibadah terasa susah, ibadah terasa begitu membebani hidup. Bahkan banyak dari kita yang merasa tidak mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah dengan 1001 alasan. Bisa jadi kesibukan, bisa jadi karena lelah, bisa jadi karena tidak ada waktu, bisa jadi karena lupa, atau alasan-alasan lainnya. Suatu hari ada seorang lelaki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri, mengeluhkan perihal dirinya yang tidak mampu untuk bangun malam, padahal dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Kalau di zaman kita mungkin beker sudah dihidupkan, sudah minta dibangunkan oleh keluarga ataupun kawan, namun toh tidak juga segera bangkit dari kasurnya untuk bermunajah kepada Allah. Maka Al-Hasan Al-Basri menyimpulkan, beliau mengatakan, dzunubuka qayyadatka, dosamulah yang membelenggumu, yang menjadikan kamu tidak mampu bangun, bukan karena waktumu yang habis, bukan karena energimu yang hilang, bukan karena tenagamu yang sudah habis, tetapi beratnya dosa yang menjadikan engkau tidak kuasa bangkit membuka mata dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syu'mul ma'asi ibadallah yang ini sungguh sangat mengkhawatirkan adalah adanya ketagihan untuk berbuat dosa. Ketagihan melakukan dosa sampai-sampai banyak dari kita mengatakan, saya tidak bisa meninggalkan, saya tidak mampu, saya ketagihan, ini sudah kebiasaan. Kalau tidak melakukannya pusing kepalanya, hilang konsentrasinya, tidak bisa tidur, tidak nyaman makan, tidak bisa belajar. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan setiap hambanya dalam kondisi hunafa, dalam kondisi bersih lurus. Fajtalatuhum syayatin. Namun sebagian hamba Allah diseret, diceburkan dan disungkurkan oleh setan ke dalam apa? Dalam kemaksiatan kepada Allah, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, sehingga akhirnya yang haram itu terasa manis, menenteramkan, menenangkan jiwanya. Banyak dari kaum muslimin, bisa jadi kita adalah bagian dari mereka yang mengatakan kalau tidak merokok tidak bisa konsentrasi, kepala pening. Kalau tidak nonton terasa hampa hidupnya, ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, dalam harinya. Kalau tidak ghibah, tidak asyik komunikasi itu. Kalau tidak ada namimah, tidak ada sukhriyah dalam majelis, tidak gayang majelis kita. Subhanallah. Itu majelis-majelis kita. Padahal majalisu ahli dzikir, majalisu ahli iman wa taqwa, dahulu para sahabat ketika mereka bermajelis, mereka berkata, ta'al nu'minu sa'atan, yuk kita duduk untuk mengupgrade iman kita walau hanya sesaat. Kemudian salah satu dari mereka membacakan Al-Quran, karena dengan itulah mereka mendapatkan ketenangan jiwa.
Dengan itulah mereka menjadikan majelisnya gayeng, menjadikan majelisnya asyik, menjadikan majelisnya tidak bosan-bosan untuk hadir terus, lupa untuk berpisah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah jiwa manusia itu akan menjadi tenang dan damai? Namun mengapa hari ini kita berkata majelis yang datar-datar saja, tidak ada guyonan dengan sukhriyah, dengan memperolok-olok sebagian yang hadir atau menggunjing sebagian yang sedang gaib, sedang tidak ada di majelis, atau mengadu domba, atau menceritakan yang haram, menceritakan hal yang makruh minimal. Katanya majelisnya hambar, membosankan, tidak supel. Subhanallah, subhanallah. Supel diukur dengan apa? Dengan sukhriyah. Persahabatan di antara kita tidak lagi diukur dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan kutukan dan laknatan. Nabi SAW menggambarkan, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit kiamat itu hatta sampai tala'un, saling melaknat, saling mengutuk, saling mengecek, saling menghina, saling merendahkan dan mendoakan kejelekan. Sial kamu kemana saja. Itu sebagai tahiyah di antara mereka, sebagai ucapan salam, sebagai tegur sapa mereka, dan bahkan sebagai simbol keakraban dan keharmonisan di antara mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ilallahil mustaka. Ikhwatul iman, di era yang penuh dengan kemudahan seperti ini, berbagai teknologi begitu dimudahkan, berbagai fasilitas kita miliki, tetapi dengan kemudahan-kemudahan yang ada, bukannya menjadikan hidup kita semakin tentram, namun hidup ini semakin terasa terhimpit. Kita mungkin begitu mengira atau merasa bahwa para sahabat dulu enak hidupnya, tidak banyak masalah. Kenapa? Tidak banyak kebutuhannya, tidak mikir anak sekolah, tidak mikir biaya listrik, tidak mikir tagihan internet, tidak mikir ini dan itu macam-macam, transportasi gampang, naik onta, jalan kaki. Subhanallah. Kita lupa bahwa apa yang kita miliki jauh lebih nikmat dibanding apa yang Allah berikan kepada mereka secara ukuran materi. Kalau kita ingin pergi, maka ada pesawat, ada kendaraan, ada motor. Kalau dahulu harus naik onta, bau, melelahkan, dan lambat perjalanannya. Itu pun belum lagi terkena panas dan lain sebagainya. Jalannya berduri, naik turun terjal. Di saat kita ini jalan begitu mudah, lurus, halus, kendaraan melaju dengan cepat, namun kita masih mengeluh, merasa bahwa banyak masalah dalam hidup ini. Mungkinkah itu bagian dari hukuman Allah atas jauhnya kita dari Allah Azza wa Jal? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun yang berpaling, menjauh dari mengingat aku, menjauh dari peringatanku, menjauh dari agamaku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit, banyak masalah, banyak galau, banyak problematika dan kesulitan. Itulah bagian dari uqubatullah, hukuman Allah kepada orang-orang yang terus bergelimang dalam dosa dan maksiat. Ibadallah, aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ibadallah, di antara syu'mul ma'asi, sial dan petakannya maksiat yang kita lakukan
adalah dijadikannya ilmu itu begitu sulit difahami, sulit dihafalkan, sulit diamalkan. Dahulu salafun salih untuk menuntut ilmu itu begitu sulit. Mereka harus rihlah fi talabil ilm, menempuh perjalanan yang jauh. Bahkan fasilitas pun sangat minim. Mereka hanya mengandalkan sinar matahari dan cahaya rembulan. Tidak ada percetakan, tidak ada PDF, tidak ada komputer, tidak ada HP yang memungkinkan untuk menampakkan ataupun membuka kitab-kitab para ulama ataupun mencari hadis. Kalau mereka ingin bertanya, maka mereka akan pergi menempuh satu perjalanan yang jauh. Untuk apa? Untuk hanya mendengar satu hadis. Sekarang hadis apapun dengan mudah kita dapat dalam genggaman kita. Maktabah Syamilah, Google dan yang lainnya akan membantu kita untuk menemukan hadis apapun, fatwa apapun, masalah apapun. Tetapi di manakah keberkahan ilmu itu? Di manakah amalan dengan ilmu itu? Di manakah dakwah ilmu itu? Siapakah yang sabar dan tegar menyuarakan ilmu yang ia pahami, ilmu yang telah dia pelajari, ilmu yang telah dia amalkan? Subhanallah. Ilmu begitu banyak dengan begitu mudah, tetapi keberkahan ilmu yang hilang. Bukan hadisnya yang dihilangkan, bukan ayatnya yang diangkat, tetapi keberkahan ilmu. Itulah bagian dari dampak ma'asi yang terus kita lakukan dan kita berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan ilmu itu kepada kalian. Suatu hari Imam Syafi'i rahimahullah mengeluhkan perihal hafalannya yang tidak lancar. Syakautu su'a hifdhi, syakautu ila waqi' su'a hifdhi. Aku mengadukan perihal susahnya aku menghafal. Aku mengadu kepada guruku Waqi'. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Waqi' pun langsung tahu, bukan kurang suplemen, bukan kurang makanan, bukan kurang waktu, bukan kurang fokus, tetapi apa? Karena ma'asi, tinggalkanlah maksiat. Wa qala innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Dan beliau berpesan bahwa ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan Allah karuniakan orang yang hatinya gelap gulita dengan ma'asi, dengan maksiat. Ibadallah, di antara syu'mul ma'asi adanya kerenggangan hubungan, adanya kebencian di antara kita, adanya tahasud di antara kita, saling membenci, saling dengki di antara kita. Itu adalah bagian dari maksiat, sehingga hati kita gelap. Karena hati kita gelap, akhirnya kita saling membenci di antara kita. Innal abda, kata Nabi, la yakhlu bi ma'siyatillahi ta'ala. Sejatinya bisa jadi seorang hamba itu melakukan maksiat di tempat sunyi, fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Akhirnya Allah campakkan rasa kebencian pada hati orang yang beriman kepada para pelaku maksiat tersebut, sehingga tanpa masalah pun saling membenci, saling dengki, saling iri, saling mengkhianati, saling hasad, saling melangkahi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan terakhir di antara syu'mul ma'asi yang bisa saya ingatkan pada kesempatan ini adalah hirmanur rizq, dijauhkannya kita dari rezeki. Innal 'abdu la yuhramur rizqa bidzambin yusibuh. Sejatinya seorang hamba bisa jadi dihalangi dari jatah rezekinya akibat dari dosa yang dia kerjakan. Karena itu ibadallah, kalau kita hari ini mengeluh terjadi krisis, terjadi kesulitan ekonomi ataupun yang lainnya, maka bisa jadi, dan itulah faktanya, itu semua adalah cara Allah Subhanahu wa taala membalas atas dosa-dosa yang kita lakukan.
dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sungguh telah nampak berbagai kerusakan di daratan dan di lautan, semua itu adalah akibat dari dosa dan ulah tangan manusia, agar mereka merasakan dampak dan akibat dari ulah tangan mereka sendiri. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanika ya karamul akramin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, aqimus shalah.